Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ririn Ari Nur Anggraini, saya sendiri Rahmat Zaida dan saudara Roni Hidayatullah akan mempresentasikan tentang zakat hewan ternak. Nah, pengertian zakat hewan ternak adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang punya hewan ternak ketika ternak tersebut telah terpenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Hewannya itu ada 3, yaitu sapi, kambing, dan unta. Nah, syarat wajibnya itu ada 6. Yang pertama, Islam, merdeka, milik sempurna, atau mencapai 1 nisab, kemudian mencapai haul dan digembalakan di padang bebas. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum dari zakat hewan ternak. Ada dalil yang pertama, ada dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang ada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tai dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Terdapat pada surat An-Nahl ayat 66. Yang dimaksudnya ini, jadi dalam bukunya Profesor Quraish Shihab itu diterangkan bahwasannya ayat ini mengingatkan pada binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing atau domba yang di dalamnya itu terdapat manfaat yang kita bisa ambil. Terus habis itu juga salah satu cara kita kepada Allah, bentuk cara kita kepada Allah untuk bersyukur karena telah menciptakan hewan-hewan ternak tersebut. Kemudian ada hadis Bismillahirrahmanirrahim. Min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamati aqdama ma kanat wa asmana tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi akhfafiha. Ini hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Dzar, yaitu artinya tidak ada pemilik onta, sapi, pemilik domba yang tidak menaikkan zakatnya kecuali hewan itu datang pada hari kiamat kelak lebih besar dan lebih gemuk, menanduk pemiliknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjakkannya ke kuku-kuku kakinya. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi zakat ternak. Klasifikasi zakat ternak ini dalam fikih Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hewan ternak yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau sebagai alat produksi. Contohnya itu sapi untuk membajak tanah. Kemudian yang kedua, ada hewan ternak yang diproduksi untuk menghasilkan produk tertentu, yaitu ternak untuk menghasilkan daging, kemudian dagingnya dijual, susu, kemudian sapi diambil susunya untuk dijual. Terus yang ketiga ada hewan yang memang dari awal ditujukan untuk digembalakan. Dan jenis hewan ini, jenis hewan ternak ini yang diwajibkan terkena zakat an'am. Kemudian selanjutnya ada 4 syarat zakat ternak. Nah, ini ada 4 syarat yang disepakati oleh para ulama atau fuqaha. Yang pertama ada telah mencapai nisabnya, telah mencapai bilangan minimal kuantitas ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Terus yang kedua, telah mencapai haul. Jadi haulnya itu selama 1 tahun, tidak boleh kurang. Maksudnya ialah pemilikan sepenuhnya dari awal kepemilikan hingga 1 tahun. Yang ketiga, digembalakan tidak berarti ternak digembalakan dalam 1 tahun. Jadi kalau bisa itu lebih banyak digembalakan daripada diberi makan sendiri. Yang nomor 4, yaitu ternak tidak dipekerjakan, artinya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk membajak sawah, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ririn Anggraini. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya materi yang tentang nisab. Next. Nisab dan jumlah minimal. Jadi hewan ternak yang
disepakati untuk dizakat itu ada 3. Yang pertama unta, sapi, dan kambing atau domba. Unta minimal dikeluarkannya zakat ketika berjumlah 5 ekor dengan zakat 1 ekor kambing atau domba. Yang kedua yakni sapi. Sapi minimal dikeluarkan zakatnya ketika sudah 30 ekor sapi dengan zakat 1 ekor anak sapi jantan atau betina setelah berumur 1 tahun. Yang ketiga yakni kambing atau domba. Minimal dikeluarkan zakatnya yakni ketika mencapai 40 ekor kambing dengan zakat 1 ekor kambing. Selanjutnya, nah untuk permasalahan dan contohnya seperti Pak Tejo mempunyai 40, ini sedikit permasalahan yang sangat gimana ya, terjadi di zaman sekarang juga pernah terjadi, tapi ini permasalahan yang modern gitu maksudnya. Contohnya nih, Pak Tejo mempunyai 40 ekor kambing. Dia ingin zakatnya terlihat keren. Akhirnya Pak Tejo mencari kambing terbaik, yakni kambing dari Australia. Akhirnya Pak Tejo untuk mengamati 40 kambingnya beliau, membeli kambing Australia sedangkan zakatnya di Indonesia. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Jawabannya tidak masalah alias diperbolehkan. Dengan kejadian tersebut, selagi domba yang ada di Australia seharga dengan yang ada di Indonesia. Misal di Indonesia harga kambing 2 juta, maka harga kambing yang ada di Australia seharga 2 juta juga gitu. Nah, nanti untuk pembagian nisab-nisab yang lebih jelasnya ada di makalah seperti itu. Next. Nah, ini untuk selanjutnya dijelaskan sama rekan kita yakni Roni Daitullah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya ialah zakat ternak, unggas, dan hewan ternak lain, seperti contohnya kayak perikanan. Nah, zakat ternak atau unggas atau perikanan itu selain hewan atau an'am dalam bahasa Arabnya hewan ternak, disamakan dengan zakat perdagangan. Nisabnya itu 85 gram emas. Dikeluarkannya sebesar 2,5%. Semisal harga emas 1 gramnya itu 250.000. Dengan gram emas 85 gram berarti 85 kali 250.000 lah. Jika hasil dari penghasilan ternak tersebut melebihi dari 85 gram tersebut, maka dikeluarkan emas sebesar 2,5%. Contoh perhitungan. Stok ayam potong 1.200 ekor. Dalam berbagai umur ditaksir, seharga keseluruhannya 27.600.000. Kemudian uang kas bank setelah pajak 10 juta, stok pakan dan obat-obatan piutang yang dapat tertagih atau dapat ditagih 5 juta. Jumlah keseluruhan 45.600.000. Uang jatuh tempo atau jatuh masanya sebesar 10 juta. Jadi saldo akhirnya 35.600.000. Jadi bisa dilanjutkan slide-nya Saudari Rahma. Nah, catatan, modal kandang ayam itu tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati karena tidak bisa diperjualbelikan kandangnya. Kandangnya karena untuk dipakai kembali setelah ayam yang lama telah dijual. Nisab zakat perniagaan setelah yang telah disebutkan tadi setara 85 gram emas murni 58 gram emas murni 24 karat. Jika harga emas murni 24 karat per gram harganya Rp250.000, maka nisab zakat peternakan ayam broiler atau ayam potong adalah 85 gram dikali 250.000 sama dengan 21.250.000. Jadi dari jumlah saldo yang dimilikinya, Haji Mahmud telah berkewajiban mengeluarkan zakat karena sudah melebihi nisab. Sedangkan zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dikali 35.600.000 sama dengan 890.000.
Nah, ini sedikit mau menambahi hikmah diadakannya zakat itu ialah yang pertama itu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kenapa? Kalau kita bersyukur, niscaya nikmat akan ditambah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Manja bila sanati falau absrun amsalia. Barang siapa yang datang kepadaku dengan satu kebaikan, maka akan kubalas dengan 10 kebaikan, jadi berkali lipat pahalanya. Dan juga zakat itu sebagai pembersih harta, bukan harta yang terkena najis secara zahir, tidak. Kemudian menghilangkan rasa penyakit hati yang ada dalam diri kita, seperti contoh dengki dan lain sebagainya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah bicara, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari kita semua, dan adapun kebenaran adanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.